Memanfaatkan potensi daerah menjadi kawasan wisata, Desa Wisata Selamanik masuk ke dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Selain keindahan alam dan keasrian desa, Desa Selamanik juga menawarkan beragam aktivitas alam seperti memanen bawang merah, menangkap ikan di balong, serta wahana rafting dengan menyusuri Sungai Cimuntur. Keindahan dari desa ini, oleh karena itu saya nyatakan Desa Wisata Selamanik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai desa wisata terbaik berkelas dunia dan Indonesia bangkit. Ciamis ini dianugerahi alam yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya ini dibuktikan di Desa Selamanik. Selain di Ciamis, Tasikmalaya juga memiliki Desa Wisata Taraju yang juga masuk dalam ADWI 2023. Potensi ini berkat kerja keras kelompok sadar wisata di mana dapat memaksimalkan potensi desa dengan pesona hamparan kebun teh. Ini luar biasa keberkahan buat Kabupaten Tasikmalaya dan tentu tidak berpuas sampai di 75. Insya Allah kita Taraju ini akan jadi juara. Menparekraf Sandiaga Uno bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin juga menyempatkan menanam bibit teh serta memberikan paket bantuan sembako kepada warga lanjut usia di Desa Taraju. Dari Ciamis dan Tasikmalaya, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Aya Dufus dan Bremana Tenaya. Pemirsa, belasan muda-mudi diamankan dalam penertiban prostitusi online di Makassar, Sulawesi Selatan oleh petugas gabungan dari Dinas Sosial, Satpol PP, serta aparat kepolisian. Beberapa yang diamankan merupakan anak di bawah umur. Aparat gabungan dari Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Satpol PP serta aparat kepolisian mengamankan belasan orang, 6 diantaranya diduga wanita penghibur atau PSK yang mangkal di beberapa hotel berbeda dan 3 diantaranya merupakan perempuan di bawah umur. Selain itu, aparat gabungan juga mengamankan 4 laki-laki yang diduga pengguna jasa PSK online. Guna pemeriksaan lebih lanjut, mereka yang diamankan langsung dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk didata sekaligus dilakukan asesmen dan selanjutnya akan menjalani pembinaan di panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Penertiban waria dan PSK, dan untuk malam ini kita telah menjaring sebanyak perempuan ada 6, laki-laki ada 5 dan 3 diantaranya di bawah umur. Usai dilakukan pembinaan, seluruh terduga pelaku prostitusi online akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Polisi terus meningkatkan patroli malam untuk menjaga keamanan serta kenyamanan selama bulan suci Ramadan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Ya, berusaha mencegah terjadinya penumpukan pemudik mendekati Lebaran, PT KAI menyediakan 31.000 tiket dengan potongan harga hingga 20% yang dapat dipesan mulai tanggal 9 hingga 13 April. Untuk periode keberangkatan tanggal 14 sampai 17 April atau sepekan jelang Lebaran. Kabar gembira bagi pemudik yang hendak mudik Lebaran menggunakan jasa transportasi kereta api. Terhitung mulai tanggal 9 sampai 13 April, PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan sebanyak 31.000 tiket kereta dengan memberikan potongan harga khusus atau diskon hingga mencapai 20% bagi calon pemudik. Tiket diskon promo kereta api jarak jauh mulai dari kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi dapat dimanfaatkan para calon pemudik untuk periode keberangkatan tanggal 14 sampai 17 April atau sepekan jelang Hari Raya Lebaran. Tiket promo diskon Lebaran sengaja disediakan dalam rangka memberikan alternatif keberangkatan bagi calon pemudik. Program Diskon Mudik 2023 ini diselenggarakan dalam rangka memberikan alternatif tanggal keberangkatan bagi masyarakat untuk pulang kampung, sehingga perjalanan tidak terkonsentrasi pada tanggal-tanggal yang berdekatan dengan hari H menjelang Lebaran. Para calon pemudik yang ingin mendapatkan promo diskon tiket Lebaran dapat melakukan pembelian lewat aplikasi KAI Akses serta seluruh channel penjualan tiket yang bekerja sama secara resmi dengan KAI.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi salah satu titik potensi macet pada arus mudik Lebaran nanti. Pasar setiap Selasa dan Sabtu itu selalu dipadati oleh pedagang dan warga hingga menyita badan jalan. Kemacetan arus lalu lintas di jalur Pantura, tepatnya di Pasar Tumpah Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, sudah menjadi pemandangan biasa di setiap hari Selasa dan Sabtu. Kendaraan dari arah Jakarta selalu terjebak kemacetan karena aktivitas pasar yang dipadati pedagang dan pengunjung. Selain itu, tak sedikit pula kendaraan roda 2 maupun becak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan mengakibatkan penyempitan. Serta diperparah dengan banyaknya lalu lalang penyeberang jalan. Mengantisipasi potensi kemacetan pada arus mudik Lebaran nanti, pihak Polresta Cirebon akan menertibkan Pasar Tumpah Tegal Gubuk. Di antaranya dengan mengerahkan personil untuk pengamanan jajar pagar betis di sisi jalan sekitar pasar, serta menertibkan naik turun kendaraan umum dan penyeberangan jalan. Maksud kita telah menyiapkan personel yang nanti kita akan lakukan jajar pagar betis di areal Pasar Tegal Gubuk, termasuk juga kita melakukan pemasangan barikade sehingga para pedagang tidak tumpah di badan jalan maupun juga kegiatan bongkar muat tidak dilakukan di badan jalan. Kegiatan ini akan kita lakukan sebagai upaya untuk memastikan kondisi Kamsarjid Lantas di areal Tegal Gubuk berjalan dengan lancar. Para pedagang dan masyarakat diharapkan dapat membantu upaya Polresta Cirebon dalam melancarkan arus mudik Lebaran 2023. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 masih menyisakan kekecewaan di masyarakat. Meski demikian, sebagian besar masyarakat percaya Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berupaya optimal. Kekecewaan mendalam dirasakan berbagai kalangan kala Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kekhawatiran juga sempat muncul menyikapi kemungkinan Indonesia mendapatkan sanksi berat dari FIFA. Namun komunitas sepak bola tanah air bisa sedikit bernapas lega karena Indonesia terhindar dari sanksi pengucilan dari sepak bola dunia. Kartu kuning dari FIFA ini berupa sanksi administrasi, yaitu pembukuan dana dalam program FIFA Forward 3.0. Artinya PSSI tidak akan mendapat suntikan dana operasional dari FIFA khusus untuk program tersebut. Meski sempat diselimuti kekecewaan, sebagian besar masyarakat percaya Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berupaya optimal agar Indonesia tetap jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Hal ini berdasarkan rilis Lembaga Survei Indonesia 9 April 2023. Dari responden yang mengetahui batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, 80,6% diantaranya percaya Erick Thohir sudah berupaya optimal untuk mempertahankan status tersebut. 12,9% kurang atau tidak percaya, dan 6,5% tidak tahu atau tidak jawab. Ya, umumnya saya boleh bilang begitu, karena 80% hampir semuanya menyatakan percaya bahwa PSSI sudah mengupayakan secara maksimal agar ketuan rumahan Indonesia itu tidak batal. Yang menyatakan tidak percaya 13%. Sanksi ringan dari FIFA membuat Indonesia masih bisa berlaga di sepak bola internasional. Salah satunya, Timnas U22 masih bisa bermain di SEA Games 2023. Timnas senior juga bisa bermain di FIFA Matchday Juni 2023 melawan Palestina hingga bertanding di Piala Asia 2023. Tim iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari dunia kuliner nih pemirsa. Tiram yang merupakan makanan laut yang tidak hanya bisa dikonsumsi secara langsung Ayah. Ya, di mana kaum ibu di Desa Alunaga, Kota Banda Aceh ini pemirsa kini mengelola tiram menjadi kerupuk khas yang bernilai ekonomis.
Ibu-ibu di Desa Alunaga, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, memanfaatkan keseharian mereka untuk mencari dan mengolah tiram menjadi kerupuk siap saji. Proses pengolahannya memakan waktu cukup lama, yaitu 3 hari hingga menjadi kerupuk yang renyah. Ketekunan mereka membuahkan hasil. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh belum lama ini mengunjungi langsung rumah produksi mereka untuk menawarkan peluang produk, baik investasi emas untuk masa depan atau kredit usaha rakyat untuk modal tambahan usaha. Rumah produksi UMKM Kiboy Food melibatkan 60 perempuan sebagai anggota permanen tiram, sedangkan tim produksi hanya 6 orang. Dengan modal Rp10.000, warga bisa memiliki emas dalam bentuk tabungan. Jika sewaktu-waktu diperlukan, juga bisa dicairkan dalam bentuk uang maupun emas. Rata-rata kan nasabah yang punya usaha itu kita tawarin tabungan emas yang paling gampang ya Bang. Kayak nabung biasa di bank, cuman di Pegadaian itu saldonya dalam bentuk gram emas. Jika kita punya data UMKM seputaran Banda Aceh, kita bisa datangin langsung ke UMKM tersebut. Sementara UMKM Kiboy Food tetap menyisihkan 15% keuntungan untuk investasi seperti tabungan emas. Kedepan, seluruh anggota yang terlibat harus memiliki tabungan emas untuk masa depan. Namun sejumlah kendala masih ada, terutama dalam menaikkan omset dan mutu produksi. Masih terkendala berbagai hal untuk kelancaran produksi seperti alat pemotongan yang masih serba manual semua. Kemudian pengeringan juga kita masih pengeringan alami ya. Per hari itu kita produksinya sekitar 6 paket ya, atau 6 kilo lebih ya, 6 paket produk kerupuk tiram. Produk kerupuk tiram Kiboy Food dititipkan di outlet souvenir atau di swalayan dengan sistem konsinyasi. Sebagian juga dipasarkan secara online. Sementara jumlah nasabah tabungan emas di Banda Aceh saat ini sebanyak 15.882 nasabah aktif. Saldo tabungan emas sekitar 30 kg. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara memperingati hari ulang tahun ke-77 di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Berbagai alutsista TNI AU pun dipamerkan. Formasi udara ditampilkan sejumlah penerbang terbaik TNI Angkatan Udara di langit Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Mulai dari pesawat latih IMB 314 Super Tucano. Pesawat produksi Brasil milik TNI Angkatan Udara ini memiliki kemampuan anti perang gerilya. Formasi selanjutnya datang dari 2 skuadron udara angkut berat 32 dan 33. Dengan pesawat Herculesnya, Raja Wali Flight pun ikut melintas di langit Halim Perdana Kusuma. Dan yang paling seru, saat penerbang-penerbang jet fighter ini mensimulasikan pertempuran antar pesawat di udara atau dogfight. Kali ini, pesawat F-16 yang diduga menyusup di langit Indonesia dikejar dan berusaha dilumpuhkan oleh pesawat T-51 Golden Eagle. Setelah berhasil dilumpuhkan, para penerbang jet tempur ini juga menampilkan keterampilannya dalam pertempuran serangan udara ke darat. Selain dituntut terampil di angkasa, prajurit TNI AU juga harus mampu bertempur di darat. Seperti yang dilakukan prajurit-prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat. Satuan elit Bravo 90 ini ahli dalam operasi intelijen dan menghadapi aksi teror. Tetap melaksanakan penambahan alutsista TNI AU, ya, khususnya pesawat-pesawat yang ada dan juga pesawat-pesawat yang sudah tua mungkin akan diganti dengan pesawat yang baru dan juga mungkin di refurbishment bagi yang rusak-rusak. Ya, tentunya dengan tadi yang saya sampaikan perkembangan situasi ke depan, ya kita tetap melaksanakan perkuatan ya baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU. Dalam pesta tahunan ini, Panglima TNI dan sejumlah tamu undangan, mulai dari Ketua DPR Puan Maharani,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berjoget bersama. Tim Liputan iNews melaporkan.